Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini, di hari yang mulia kita berada di penghujung bulan Sya'ban, dan insyaallah mudah-mudahan kita akan dipertemukan Allah di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-78 dengan tema di antara orang Yahudi ada yang ummi, mengada-ada tentang Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab ayat Taurat, kecuali dongeng bohong belaka, dan mereka hanya mengada-ada. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, wa minhum ummiyun, dan di antara mereka ada yang buta huruf, ai minal yahudi, artinya dari kalangan Yahudi. Waqila minal yahudi wal munafiqina ummiyun. Sementara juga ada pendapat yang lain yang mengatakan di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang yang munafik itu ada orang-orang yang buta huruf. Ai man la yaktubu wa la yaqra'u. Maksudnya orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ummiyun mansubun ilal ummatil ummiyah. Bentuk tunggal daripada ummiyun adalah ummi, itu dinisbatkan kepada umat yang ummi. Allati hiya ala asli wiladati ummahatiha lam tata'allamil kitabata wala qira'ataha. Yaitu umat yang berada pada kondisi pertama saat dilahirkan oleh umminya, oleh ibunya, di mana mereka tidak belajar menulis dan membaca. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsabu." Sesungguhnya kami ini, kata Rasulullah, adalah umat yang buta huruf, di mana kami tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah selanjutnya adalah la ya'lamunal kitaba illa amani. Tidak mengetahui Alkitab, yakni Taurat, kecuali dongeng bohong belaka. Illa, kalimat illa mahuna bimakna lakin, fahuwa istisnaun munqati'un. Lafaz illa di sini adalah mengandung makna lakin, artinya akan tetapi. Dengan demikian artinya adalah istisna atau pengecualian, dan pengecualian tersebut adalah istisna munqati, yakni pengecualian yang bersifat pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Kenapa istisna di sini adalah istisna munqati atau yang pasti? Karena al-amani, dongeng-dongeng yang bohong, bukanlah jenis dari Alkitab dan bukan pula termasuk dalam pengertiannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-57. Qauluhu ta'ala, "Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann." Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Kemudian wal amaniyu jam'ul umniyah. Al amani adalah jamak dari umniyah, wahya at-tilawah, artinya adalah tilawah atau bacaan. Wa asluha umnuyah ala waznil uf'ulah, aslinya adalah
umnuyah, wazan atau timbangan dari uf'ulah. Fa udghimatil waw fil ya'i fankasaratin nunu min ajlil ya fasarat umniyah. Kemudian huruf waw diidghamkan atau masuk ke dalam huruf ya, sehingga huruf nun pun harus berharakat kasrah guna menyesuaikan dengan huruf ya yang ada setelahnya, sehingga menjadi umniyah yang tadinya awalnya adalah umnuyah. Contohnya juga adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatih, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginannya. Surat Al-Hajj ayat ke-52. Ai idza tala alqasyaitanu fi tilawati. Artinya, jika mereka membacakan suatu bacaan, maka syaitan pun melemparkan kebohongan ke dalam bacaan-bacaan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal amaniyu aidan al-kadhibu. Al-amani juga mengandung makna kebohongan atau dongeng bohong. Wa minhu qaulu Utsman radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan dari Sayyidina Utsman, ma tamannaitu mundu aslamtu ai ma kadzabtu. Kata Utsman bin Affan, aku tidak pernah berbohong sejak aku masuk Islam. Jadi tamanna al-amani artinya juga adalah al-kadzib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang berikutnya adalah qauluhu ta'ala, wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanya menduga-duga. In bimakna ma'nafiyah. Huruf in di sini dalam ayat ini mengandung makna huruf manafi, artinya tidak. Artinya, dan tidaklah apa yang mereka sangka kecuali hanya menduga-duga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inil kafiruna illa fi ghurur, dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-20. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan al-ghurur atau tertipu. Kemudian kalimat yazunnun, makna dari kata yazunnun, yakdzibuna wa yuhdisuna, mendustakan dan menceritakan. Li'annahum la ilma lahum bi sihhati ma yatlun, sebab mereka tidak mengetahui keontentikan apa yang mereka baca. Wa innamahum muqalliduna li ahbarihim fima yaqra'una bih. Mereka orang-orang yang ummi dari kalangan Yahudi tersebut hanya mengikuti para pendeta mereka, apa-apa yang dibaca oleh pendeta mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi kemudian memberikan penjelasan, qala ulamauna rahmatullahi alaihim, berkata para ulama kita, semoga Allah merahmati mereka, na'atallahu ta'ala ahbarahum bi annahu yubdiluna wa yuharrifuna. Allah mensifati para pendeta mereka, orang-orang Yahudi itu, dengan sifat melakukan penggantian dan perubahan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Itu terjadi ketika mereka mempelajari permasalahan yang ada di antara mereka. Ketika kepemimpinan para ulama mereka buruk, dan ketika mereka menghadap kepada dunia dengan keserakahan dan ketamakan, maka mereka pun mencari hal-hal yang dapat memalingkan wajah manusia ke arah mereka. Mereka lalu menciptakan hal-hal yang baru dalam syariat mereka dan mengganti syariat mereka yang sebelumnya. Lalu mereka memasukkan hal-hal yang baru ke dalam Taurat. Lalu mereka berkata kepada orang-orang yang bodoh, yang ummi tadi dari kalangan mereka, ini adalah dari Allah, supaya orang-orang yang bodoh itu menerima hal-hal yang baru dari mereka, sehingga kepemimpinan mereka pun menjadi semakin kuat
dan mereka bisa mendapatkan puing-puing dan sampah dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasan kelakuan orang-orang Yahudi yang selalu mengganti, mengubah Alkitab, At-Taurat untuk kepentingan dunia? Kita akan lanjutkan pada episode yang berikutnya, dan insya Allah kita akan bertemu di bulan Ramadan 1443 Hijrah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.